beasiswa pendidikan dari Yayasan Rumah Dakwah. Secara materi dia nggak kehilangan, tetapi secara adab, secara akhlak, secara pemikiran dia hilang. Dialah memimpin negeri ini. Jadi kalau nggak kita siapkan dari sekarang, mereka rusaklah negeri kita. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita banggakan ini. Dan juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di akhir kemudian. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, pada hari ini ya kita akan memulai acara kita, di mana nanti acara kita ini yang pertama kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian nanti dilanjutkan kata sambutan dari Prof. Arlinda sebagai Ketua Yayasan Rumah Dakwah Indonesia, dan yang kemudian juga nanti akan kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Pembina Yayasan Rumah Dakwah Indonesia, Pak Khairul, yang sudah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan acara kita ini nanti memberikan manfaat kepada kita yang sebesar-besarnya, khususnya kepada anak-anak didik kita yang memang harapan kita menjadi anak-anak yang berproses yang lebih baik dari hari ke hari. Saya pikir sebagai kata pembuka dari saya, kita cukupkan. Silakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan berkah kesehatan, ruang waktu sehingga kita ibu-ibu semua dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, SD 6/39. Kita lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu untuk datang kembali untuk kedua kalinya ya Bu. Kemarin tahun lalu kita sudah juga ini bantuan untuk beasiswa yatim ini sudah terrealisasi tahun semalam. Tahun ini kita kembali dikunjungi ya Bu, berarti memang silaturahmi kita masih berlangsung ya Bu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan kami juga merasa terbantu dengan adanya program Ibu Kepala Sekolah kami ini. Anak-anak yatim kami ini terbantu dengan biaya-biaya yang ada di sekolah kami ini, dan kami ya doa kami untuk kedepannya bisa juga terrealisasi untuk anak piatu ya Bu. Mudah-mudahan insya Allah jadi anak yatim maupun piatu dari rumah dakwah ini ya Bu bisa membantu apa saja yang ada dibebankan kepada siswa kita di sini. Demikian saja ya Bu, mungkin pembuka dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata sambutan. Sebelum kata sambutan dari Prof. Arlinda, saya perkenalkan dulu saya Bu ya. Nampaknya belum kenal kita Bu ya. Karena memang saya baru bergabung dengan Rumah Dakwah Indonesia. Nama saya Hairani Siregar. Saya sebagai di bidang kesejahteraan masyarakat gitu ya di Rumah Dakwah Indonesia. Dan kemudian Ibu Dian, ini bendahara kita gitu ya.
Kalau Prof. Arlinda kan sudah tadi ya, kemudian Pak Khairul sudah terkenal di kalangan ibu-ibu saya pikir ya. Udah sering ya menjumpai ibu-ibu. Belum. Tapi sudah terkenal kata ibu-ibu ini. Gimana itu? Belum tapi sudah terkenal. Ya baik ibu-ibu, kita persilahkan kepada Prof. Arlinda sebagai Ketua Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Silakan Bu. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi dalam rangka mendistribusikan bantuan untuk yatim, dan juga kita ucapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam terang benderang. Terima kasih Bu Kepala Sekolah yang sudah menerima kami di sini. Juga terima kasih kehadiran ibu-ibu sekalian ke sini ya untuk bisa menerima langsung ya bantuan beasiswa pendidikan dari Yayasan Rumah Dakwah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Khairani bahwa Yayasan Rumah Dakwah ini ketuanya saya sendiri, Ibu Arlinda, dan pembinanya adalah Bapak Khairul Azhar. Jadi yayasan kita ini bergerak dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, dakwah, ya, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Dan ini adalah kali kedua kita ya. Jadi kami meminta kepada Bu Nazmi, Bu, mana yang tunggakan gitu ya? Ada tunggakan uang sekolah, ya, ada tunggakan uang buku gitu ya. Alhamdulillah ini kita himpun semua. Dan juga mungkin ada juga uang baju ya Bu ya, baju juga ya. Ada satu orang uang baju ya. Jadi ini adalah dalam bentuk silaturahmi kita ya, untuk penyemangat gitu ya kepada ibu dan anak-anak sekalian ya, dalam rangka untuk memajukan pendidikannya ya. Insya Allah Bu ya, kami nggak bisa juga menjanjikan ya yang piatu ya. Dan mungkin yang doa apa lainnya Bu ya, apa lagi? karena memang ada beberapa sekolah juga yang meminta kepada kami untuk mensupport ya. Harapan kami bisa mensupport ya segala permintaan, tapi ini juga terpulang kepada ini ya, kemampuan kita ya. Dan juga yang lebih penting untuk sekarang ini ya, kami meminta ada guru agamanya belum datang ya. Jadi ada semacam ini ya, istilahnya semacam balik gitu ya. Nah, jadi kami istilahnya memberikan uang sekolah. Nah, anak-anaknya itu kan harus rajin gitu ya. Dan nanti akan dibimbing oleh Ibu Yasmi ya, dan juga nanti Ibu guru agama ya. Iya. Nah, mungkin nanti ada saja apakah nanti ada target-target untuk bacaan Al-Quran ataukah sekolahnya, nanti mereka akan memantau. Nanti kita akan ada proses, mungkin sebulan sekali kita akan datang untuk melihat dan mengevaluasi anak-anak kita itu ya, karena kami berharap gitu ya, bantuan ini bukan hanya di sini gitu ya, tapi berketerusan. Jadi adanya peningkatan ya kualitas pendidikan anak-anak kita untuk bisa mencapai cita-citanya. Harapan kami seperti itu. Ya, harapan kami seperti itu ya Bu ya. Jadi kita nggak buru-buru cari sekolah lain, tapi kita masih di sini ya kan. Mudah-mudahan bisa diperluas di sekolah ini gitu ya. Karena di sekolah ini pun dulu pernah kita adakan kitanan massal juga itu dulu. Pertama sekali ya perkenalan di sini. Kitanan massal. Kemudian kami juga mengadakan berbagai program pengabdian masyarakat di daerah Bagandeli. Baik, mungkin nanti Bu Rani bisa memberikan penguatan ya kepada ibu-ibu, karena bidang Bu Rani adalah bidang kesehatan sosial yang istilahnya memberikan pendampingan kepada ibu-ibu sekalian ya.
Mungkin bisa saja nanti pendampingannya pada ibu-ibunya juga ya dalam meningkatkan sosial ekonomi, mudah-mudahan. Saya rasa kata sambutan jadi saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, kita sama-sama sudah mendengarkan kata sambutan dari Prof. Arlinda sebagai Ketua Yayasan Rumah Dakwah. Jadi besar harapan kita doakan semoga Ibu Ketua, Ibu Prof. Arlinda diberikan Allah kesehatan, ya, sehingga program-program yang sudah kita rencanakan ini dapat berjalan sebagaimana tujuan kita, ya. Nah, untuk itu kita juga perlu mendengarkan ya kata sambutan atau nasihat juga gitu ya dari Bapak Pembina Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Kepada Pak Khairul kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billahi. Bapak dan Ibu yang berhadir, saya ingin memperkenalkan kameramen kita, Bill. Oh, iya. Ini datang dari Jakarta ini. Dua-dua datang dari Jakarta, tapi akan stay selama 2 bulan. 2 bulan pertama, 2 bulan berikutnya, itu di Kabupaten Aceh Tamiang. Walaupun di sini memang terdampak juga bencana ya, tapi tidak separah di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini namanya Pak Yahdi, ini Pak Aspi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami ini juga di samping saya sebagai Ketua Pembina Yayasan Rumah Dakwah, saya juga Ketua Badan Penanggulan Bencana Sumatera Bagian Utara, Aceh dan Sumatera Utara. Pak Yahdi ini dia di Jakarta, Pak Aspi ini dia Majelis Nasional Kahmi Pusat. Dia datang ke Jakarta, dia ke Medan ini bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu dan sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua akan perintah Allah, akan ingatan Allah yang kita baca dalam sholat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah. Siapakah yang mendustakan agama ini atau ad-din ini? Pertama, yang pertama adalah pada dikal ladzi yadul yatim, yang mereka menelantarkan anak yatim. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita jangan salah paham. Menelantarkan anak yatim bukan sekedar membiarkan mereka tidak punya uang, bukan itu. Jadi banyak juga anak yatim yang sesungguhnya secara ekonomi dia mampu. Apa juga Bu ya? Dia kehilangan bapaknya, tapi ibunya pengusaha. Secara materi dia nggak kehilangan, tetapi secara adab, secara akhlak, secara pemikiran dia hilang. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu. Ini bukan sekedar kasih uang. Oh, nanti apalagi bulan puasa, ya kan? Nanti panggil anak yatim, kasih makan, kasih amplop suruh pulang. Bukan itu. Tapi bagaimana membimbing mereka sehingga mereka bisa wajar kehidupannya. Bahkan 2045 tinggal berapa tahun lagi Bu? Pak? 19 tahun sampai lagi. 20 tahun lagi kan? 19 tahun lagi. 17 tahun lagi. Saya 17 tahun lagi mungkin di sini lagi Bu, di alam lain. Tapi kalau mereka hari ini umur 10 tahun, 10 tahun 17, 27, dialah memimpin negeri ini. Jadi kalau nggak kita siapkan dari sekarang mereka, rusaklah negeri kita. Ini SD awal silih Bu ya? Ya. Nah, kita harapkan ada pengganti Pak Dr. Dedi Iskandar Batubara sebagai ketua wasiliyah. Kalau nggak hancur kita ini. Alhamdulillah karena ada wasiliyah,
terbentuklah lembaga pendidikan ini, menyiapkan satu generasi yang lebih baik. Jadi ibu-ibu tolong dampingi anak ibu. Ya, bukan sekedar kasih amplop. Kalau bantuan kami itu gak ada apa-apanya itu. Tapi bagaimana bantuan pendidikan? Alhamdulillah tadi kita beringat ada take and give. Istilahnya itu kami beri sesuatu tapi juga akan mengharapkan sesuatu. Karena pertanggungjawaban orang yang memberikan apa? Ya tolong dididik, nggak usah banyak-banyak. Bagaimana sholat anak ibu? Subuh itu sholat subuh nggak dia? Susah nggak dibangun? Nah, terus zuhur di sekolah ibu ya. Nah, asar, ya kan asar, maghrib, duha terus belajar dia. Itu yang diperlukan Bu. Nah itulah maka ibu dikumpulkan. Maka saya juga berharap nanti Bu lewat ibu kepala sekolah kami datang lagi. Kalau bisa semua orang tua yang anaknya sekolah di sini kita coba beri motivasi, ada yang jaga, jangan dulu. beri masukan. Karena kalau ini tidak kita siapkan ke depan, ini akan rusak generasi kita ke depan Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang ini kan ya kan situasi ekonomi kita kan sangat tidak baik-baik saja kan. Nah, jadi apa yang kami berikan itu mungkin bisa saja habis begitu saja. Tapi saya dengar kabar dari Ibu Ketua Yayasan, ini kita bantu uang sekolahnya yang nunggak-nunggak, kita bantu uang bukunya, terus nanti kita bantu bajunya, kita bantu semuanya. Tapi berikutnya ibu harus betul meyakinkan anak ibu untuk belajar sungguh-sungguh karena mereka calon pemimpin masa depan. Yang kedua apa Bapak Ibu kan ayat lain juga ibu bikin pada dikal lagi yang uliati wala yahuddu ala ta'amil, yang membiarkan para fakir miskin. Jadi yayasan kita itu juga peduli, maka nanti Bu Rani ya akan memberikan pendampingan sosial ekonomi. Nah, kenapa ibu tidak bisa mampu membayar uang sekolah? Kan masalah ekonomi Bu ya. Nah, bagaimana nanti kita bantu ekonominya? Ya, nanti dibantu, tapi betul-betul dilakukan. Nah, ini kan bantuan dari saudara-saudara kita yang memang memberikan kecukupan. Dia berikan. Karena terus terang bagi seorang muslim, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Bukan zakat saja, infak juga diberikan. Untuk apa? Supaya saudaranya bisa hidup kembali sebagai makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Itu Bu. Nah saya nggak lanjutkan berikutnya. Oleh sebab itu, tolong kita sama-sama bikin. Siapa lagi yang memperhatikan nasib saudara kita? Ya saudara kita sendiri. Memang banyak Bapak Ibu lembaga-lembaga luar banyak. Salah satu lah sekarang di Aceh Timur ada Buddha Suci ya. Nah, saya pikir ini bisa dibangun ya kok, tapi dia punya keinginan di depan. Banyak kalau NGO itu, makanya kita ini lewat Bagana, lewat kami, lewat Yayasan Rumah Dakwah, ini kita dampingi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang itu untuk Pak Desa 2.400 kakak. Kita bantu. Insya Allah dengan doa kita semua. Maka ketika kami berikan bantuan kepada anak-anak ibu dan ibu, tolong setiap malam ibu bertahajud, doakan kita semua biar sehingga rezeki kita bertambah, sehingga banyak yang kita bantu. Nah, insya Allah kami, insya Allah kalau Yayasan Rumah Dakwah ini kan organisasi kecil ini, insya Allah nanti tergerak juga wasiliyah ya kan. Nah, memperhatikan kembali kan, saya tengok mak hebat juga ini wasiliyah. Sekolah ini pakai apa ya? Nah, sekolah-sekolah tertentu belum ada ini, ya kan? Nah, ini kan bisa digunakan fasilitas ini untuk belajar lebih bagus. Nah, saya pikir demikian itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bu Kepala Sekolah kita ketemu lagi. Kita ini perlu menyadarkan para orang tua agar ke depan anak-anak kita bisa lebih baik, minimal dia bisa mengganti Ketua Awasliyah Sumatera Utara. Nanti cerita ini saya sampaikan di grup kami bikin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.